Kita nggak tahu, karena dasarnya adalah penyidik Reskrim saya sudah sampaikan, ini sudah ada CCTV-nya. Apakah di situ ada penganiayaan atau tidak? Silahkan untuk dicek sendiri, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Hari ini nih Bang, hari ini nggak ada apa-apa. Mungkin agenda kedatangan Kak Isya ke Polda Metro Jaya seperti apa? Kita mau runut dari belakang aja kali ya. Oke. Oke, jadi gini. Gua tuh agak males ya ngomong. Oke, jadi gini teman-teman, terima kasih. Gue juga nggak nyangka ternyata segitu banyaknya juga yang minat sama berita ini. Cuman perlu kita sampaikan bahwasanya pada hari Jumat itu memang ada betul penjemputan dari Polda, ya kan, dari Resmob yang mana untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya apa nih, ya kan? Di sini dilaporkan ada dugaan pemerasan, ya kan? Nah, di situ kita sampaikan bahwasanya, oke, pemerasannya seperti apa? Akhirnya jam 4 itu tim kuasa hukum datang dan kemudian jam 7 diadakan pemeriksaan. Di situ kita paparkan kronologisnya itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah di situ memang ada klien saya yaitu IM berkenalan dengan orang bernama I. Yang di situ dia memberikan jasa titipan untuk membawa barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah, di situ mereka menyampaikan, oke, ini ada 11 orang yang mau berangkat. Nah, 11 orang yang mau berangkat, kemudian klien kita mentransferkan sejumlah uang untuk keberangkatan. Ternyata yang terjadi apa? Yang terjadi adalah cuman 2 orang yang berangkat. Akhirnya apa? Barang-barang di situ disita semua. Nah, kemudian setelah itu pada saat klien kita ingin mengantarkan si I itu ke Bogor, di situ disampaikan, oke, teman-teman kita semuanya sudah pada pulang. Baiklah, kita telepon aja. Kita telepon, ternyata apa? Ternyata orang tersebut juga yang ditelepon baru bangun tidur. Jadi tidak ada di KL dan segala mana, tapi dia baru bangun tidur. Akhirnya apa? Dibawalah kepada Polsek Penjaringan. Di situ disampaikan bahwasanya ini yang terjadi. Ini kita sudah bayar untuk 11 tiket, kemudian barang-barang malah tidak ada semua. Bagaimana? Akhirnya disampaikan di situ ada surat pernyataan, di situ akan bertanggung jawab. Oke ya, itu kejadiannya. Terus kemudian yang selanjutnya dibawa ke gerai handphone. Nah, di situ mereka mengatakan, oh iya, ini IM melakukan lagi pemerasan. Kenapa? Saya disuruh membayar sejumlah uang. Kita sampaikan bahwasanya dasarnya apa? Dasarnya adalah surat pernyataan. Di situ sudah kita paparkan kepada penyidik. Surat pernyataannya ada 2, dari I dengan dari PG, ya kan? Nah, 2 surat ini isinya berbeda. Ketika isinya berbeda, artinya apa? Artinya di situ ada kesepakatan, ya, ada kesepakatannya. Kenapa? Kalau itu tidak ada kesepakatan, pasti isinya sama. Tapi yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua adalah isinya membantu untuk bertanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga ya ini merupakan hak dari IM untuk menagih uangnya. Betul ya? Jadi kalau yang dikatakan ini ancaman pekerjaan dan segala macam, itu tidak ada. Belum dilakukan sama sekali dan tidak dilakukan sama sekali. Jadi kita nggak ngerti itu sumbernya dari mana. Oke? Kira-kira. Nah, di situ disampaikan ya. Ini saya garis bawahi. Ada yang mengatakan ini ada penganiayaan. Di mana? Oke. Yang pertama dia bilang ini penganiayaannya di tempat apa namanya? Konter handphone. Nah, di konter handphone. Nah, kita sampaikan kepada penyidik. Oke, di konter handphone itu ada CCTV. Silahkan dilihat dari awal kedatangan sampai pulang, apakah betul ada penganiayaan atau tidak? Apakah ada penyekapan atau tidak? Apakah hanya diskusi saja? Nah, ketika kita sampaikan ke penyidik, ya silahkan nanti penyidik akan mencari tahu sejauh mana. Emang betul apa enggak? Kita tidak tahu. Karena dasarnya adalah penyidik Reskrim saya sudah sampaikan, ini sudah ada CCTV-nya. Apakah di situ ada penganiayaan atau tidak? Silahkan untuk dicek sendiri, ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Jadi itu demikian dari saya. Silahkan dari Bang Freddy dan Bang IM. Saya pamit dulu.
Gimana nih bang? Klarifikasinya seperti apa nih bang dari abang sendiri nih bang? Silakan Bang Freddy. Enggak, kalau dari abang klarifikasinya seperti apa bang? Kuasa hukum saja, nggak apa-apa. Bang Freddy aja. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan apa? Mediasi bang, mediasi kan katanya udah dimediasi tapi gagal. Oh iya, terkait dengan mediasi kemarin, memang dari tim hukumnya Mas Ical, memang kami sudah ada jumpa juga dengan mereka. Tapi memang itu masih deadlock ya. Sementara kita masih berdiskusi juga sebenarnya apa sih yang mereka mau gitu loh. Jadi kalau terkait dengan yang namanya pemerasan tadi yang disampaikan oleh rekan Yunus, kami dari kuasa hukum ya berpendapat bahwa tidak ada itu pemerasan. Justru Mas Ical inilah korbannya mereka gitu loh. Karena mereka ini kan awal mulanya seperti tadi didengarkan kan, dia orang ini datang mengkontak Mas Ical ini menawarkan just tip, bahkan dari Mas Ical sendiri tidak pernah jumpa mereka gitu loh. Jadi Mas Ical ini orang yang seharusnya jadi korban karena dia sebegitu baiknya, sebegitu percayanya dia kirim uang terhadap yang inisial I ini dan satu lagi temannya itu G tadi, seperti itu. Kak Ical, kemarin pelapor sendiri bilang Kak Ical masih tengil aja waktu mediasi. Kalau tengil kan memang peran saya di FTV juga tengil. Peran saya di sinetron juga tengil. Kalau tengil itu kan ekspresi ya. Kita tidak bisa terus menjustifikasi muka kita. Nih muka masnya yang gondrong nih tengil tuh. Kayak apa? Atlet Smackdown kan? Smackdown. Ini masnya juga tengil nih mukanya. Itu kan bagian dari ekspresi, bukan bagian dari apa ya? Bukan bagian dari sikap kan begitu, karakter tuh bener kata ibu gitu sih kalau bagian dari tengil seperti itu. Dengan adanya seperti ini berdampak luas nggak sih bang ke kerjaan lu bang? Nah, berdampak banget ya, karena pas kebetulan kemarin selesai FTV, terus adanya penjemputan dan juga ada pemanggilan dan pihak dari pihak dari PH pun udah klarifikasi, nelpon gimana kejadiannya, kita juga sudah menjelaskan.